Pernahkah engkau merasa, tiba-tiba hati gelisah? Nafas terasa berat, dunia terasa hampa, dan entah kenapa, muncul perasaan, waktuku tak lama lagi. Bisa jadi, itulah tanda-tanda kematian, 40 hari sebelum ruhmu dijemput. Tapi, siapkah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini, izinkan saya mengajak hati kita merenungi sesuatu yang pasti, yang tak bisa ditunda, tak bisa disangkal, dan tak bisa dihindari. Kematian, sebuah kata yang sederhana, tapi menggetarkan. Tapi tahukah kita, bahwa Allah bisa memberikan tanda-tanda kematian, bahkan sejak 40 hari sebelum ruh dicabut? Hari ini, mari kita membahas tanda-tanda itu, dan yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Tidak ada yang luput, tidak peduli sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita. Bahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia, pun wafat. Apalagi kita, tapi kasih sayang Allah begitu besar. Ada kalanya Allah memberikan tanda-tanda kematian kepada hambanya agar ia bisa bersiap. Dan ini bukan tahayul, bukan mitos, tapi sesuatu yang telah disampaikan oleh para ulama dan dikuatkan oleh pengalaman banyak orang soleh. Dalam beberapa riwayat dan pengalaman para salafus sholih, disebutkan bahwa 40 hari sebelum ajal tiba, biasanya Allah akan memberikan tanda-tanda kepada hambanya yang peka dan dekat dengannya. Tanda-tandanya bisa sangat halus, tapi hati yang bersih akan mampu merasakannya. Beberapa tandanya antara lain, tiba-tiba hati menjadi lembut, kecintaan terhadap dunia mulai pudar, ada rasa rindu kepada Allah. Badan terasa lelah, tapi hati terasa damai. Kehidupan terasa lebih lambat, seolah waktu memelankan langkah. Bahkan, sebagian orang tiba-tiba minta maaf, menghubungi kawan lama, memberikan harta, dan mulai berkata, "Entah kenapa aku merasa waktuku sudah tak lama lagi." Semakin dekat hari kematian, tanda-tanda itu semakin nyata. 7 hari sebelum wafat, nafsu makan mulai hilang. Tidur menjadi lebih banyak dari biasanya. Sering berhalusinasi ringan, seolah melihat orang-orang yang sudah meninggal. 3 hari sebelum wafat, wajah mulai pucat dan berubah. Ujung kaki dan tangan terasa dingin. Pandangan mulai kosong, tidak fokus. 1 hari sebelum wafat, detak jantung melemah. Mulut mulai sulit mengucap. Tetapi, mereka yang solih, mulutnya tetap bisa menyebut, Allah, Allah, la ilaha illallah. Ini bukan kebetulan, ini adalah kasih sayang Allah. Allah memberi sinyal, agar kita kembali sebelum terlambat. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang ibu yang sangat solihah. 40 hari sebelum wafat, ia mulai rajin bersih-bersih rumah, membagi barang-barang, menyuruh anak-anaknya lebih taat, dan berkata, "Umi kayaknya gak lama lagi." Anaknya hanya menganggapnya gurauan. Tapi benar, hari ke-39, ia berkata dengan lembut, "Jangan lupa sholat ya, doain Umi." Esoknya, ia meninggal dunia dalam sujud, dalam keadaan wudhu, di waktu duha. Masya Allah, tidakkah kita rindu ingin kembali seperti itu? Saudaraku, jika tanda itu bisa datang, maka apa yang menghalangi kita dari bertaubat sekarang juga? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Hadis riwayat Muslim. Jangan tunggu malaikat maut mengetuk pintu, karena saat itu tiba, tak ada lagi yang bisa kita ubah. Mulailah hari ini dengan 1. Perbanyak istighfar dan taubat. 2. Dirikan sholat tepat waktu. 3.
Perbaiki hubungan dengan orang tua, pasangan, anak, dan tetangga. 4. Tinggalkan maksiat, walaupun kecil. 5. Sedekah, walau hanya Rp1.000. Karena kita tidak tahu, apakah hari ini 40 hari sebelum kita meninggal. Saudaraku, jika hari ini adalah hari ke-40 sebelum ajal, sudah cukupkah amal kita, jika Allah panggil kita malam ini? Apakah kita siap? Mari kita hidup seolah ini hari terakhir. Agar saat kematian datang, kita tersenyum, bukan menangis. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan sujud, dalam keadaan taat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.